Perkenalkan, nama saya Jessica Bicani Bunga Martane Soko, kelas X MIPA 2. Yang pertama adalah pengertian biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang hidup. Segala sesuatu yang hidup ini adalah organisme. Organisme termasuk hewan, tumbuhan, bahkan mikroorganisme, yaitu organisme yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung. Yang kedua, tingkatan organisme kehidupan yang menyusun makhluk hidup. Di dalam biologi juga terdapat tingkatan organisme kehidupan. Tingkatan organisme kehidupan ini dibagi menjadi 10 tingkatan, yaitu yang pertama adalah tingkatan molekul. Tingkatan molekul atau bagian terkecil sebagai penyusun suatu zat, walaupun masih bisa dibagi lagi menjadi atom. Contohnya, karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua adalah tingkatan sel. Tingkatan sel atau satuan unit terkecil makhluk hidup. Contohnya, sel darah putih, sel darah merah, dan sel otot. Yang ketiga, tingkatan jaringan. Tingkatan jaringan atau sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contohnya, jaringan saraf, jaringan otot, dan jaringan epidermis. Tingkatan yang keempat adalah tingkatan organ. Tingkatan organ atau kelompok jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Contohnya ginjal, jantung, hati, paru-paru, daun, akar, dan batang. Tingkatan yang kelima adalah tingkatan sistem organ. Tingkatan sistem organ atau sekelompok organ yang menjalankan fungsi tertentu. Contohnya, sistem pencernaan makanan, sistem ekskresi, sistem pendarahan, dan sistem reproduksi. Yang keenam adalah tingkatan organisme individu. Tingkatan organisme individu atau kumpulan dari berbagai sistem organ yang bekerja sama melakukan aktivitas kehidupan. Contohnya, seekor ayam, sebatang pohon, dan seorang manusia. Tingkatan yang ketujuh adalah tingkatan populasi. Tingkatan populasi atau kumpulan dari individu suatu spesies yang hidup di suatu tempat pada waktu tertentu. Contohnya, sekelompok rusa di hutan, sekelompok tanaman padi di sawah, dan lain-lain. Dan yang kedelapan adalah tingkatan komunitas. Tingkatan komunitas atau kumpulan beberapa populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sawah, komunitas hutan, dan komunitas kolam. Tingkatan yang kesembilan adalah tingkatan ekosistem. Tingkatan ekosistem atau sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya ekosistem sungai, ekosistem sawah, ekosistem danau, ekosistem laut, dan lain-lain. Tingkatan yang ke-10 adalah tingkatan bioma. Tingkatan bioma adalah habitat yang meliputi skala yang luas. Contohnya gurun, sabana, tundra, hutan-hutan tropis, dan padang rumput. Yang berikut, cabang-cabang biologi. Cabang-cabang biologi dikembangkan untuk mempermudah mempelajari kajiannya. Cabang-cabang biologi dibagi menjadi 33 cabang. Yang pertama, cabang akrologi. Cabang akrologi mempelajari tentang seluk-beluk hewan tungau atau caplak. Yang kedua, cabang anatomi. Cabang anatomi mempelajari tentang susunan bagian dalam tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, cabang anestesi. Cabang anestesi mempelajari tentang pembisuan. Yang keempat, cabang antropologi. Cabang antropologi mempelajari tentang manusia. Yang kelima, cabang bioteknologi. Cabang bioteknologi mempelajari tentang penggunaan proses biologi untuk menyediakan bahan-bahan dan jasa bagi manusia. Cabang yang keenam adalah cabang botani. Cabang botani mempelajari tentang tumbuhan dengan segala kekhususannya. Yang ketujuh adalah cabang ekologi.
Cabang ekologi mempelajari tentang hubungan terbalik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Cabang yang ke-8 adalah cabang embriologi. Cabang embriologi mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup atau embrio, mulai dari zigot sampai jadi dewasa. Cabang yang ke-9 adalah cabang endokrinologi. Cabang endokrinologi mempelajari tentang sistem hormon tubuh. Cabang yang ke-10 adalah cabang entomologi. Cabang entomologi mempelajari tentang semua segi kehidupan hewan serangga. Cabang yang ke-11 adalah cabang evolusi. Cabang evolusi mempelajari tentang perubahan makhluk hidup yang berjalan sangat lambat dalam waktu yang cukup lama sehingga terbentuk spesies baru. Cabang yang ke-12 adalah cabang fisiologi. Cabang fisiologi mempelajari tentang Cabang yang ke-12 adalah cabang fisiologi. Cabang fisiologi mempelajari tentang kefalaan tubuh atau segala proses kegiatan yang ada di dalam tubuh. Cabang ke-13 adalah cabang genetika. Cabang genetika mempelajari tentang proses penurunan sifat menurun pada makhluk hidup atau hereditas. Cabang ke-14 adalah cabang histologi. Cabang histologi mempelajari tentang jaringan tubuh makhluk hidup. Cabang ke-15 adalah cabang higiene. Cabang higiene mempelajari tentang cara-cara pemeliharaan kesehatan. Cabang ke-16 adalah cabang helmintologi. Cabang helmintologi mempelajari tentang seluk-beluk cacing atau vermes. Cabang ke-18 adalah cabang ichthyologi, mempelajari tentang seluk-beluk ikan. Cabang ke-19 adalah cabang klasifikasi, mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kelas-kelas tertentu. Cabang ke-20 adalah cabang malakologi, mempelajari tentang seluk-beluk hewan-hewan lunak seperti siput. Cabang ke-21 adalah cabang mikologi, mempelajari tentang seluk-beluk jamur atau fungi. Cabang ke-22 adalah mikrobiologi, mempelajari tentang jasad rinik atau makhluk hidup berukuran kecil. Cabang ke-23 adalah cabang morfologi, mempelajari tentang bentuk dan susunan keseluruhan tubuh bagian luar makhluk hidup. Cabang yang ke-24 adalah cabang omitologi, mempelajari tentang seluk-beluk burung atau aves. Cabang ke-25 adalah parasitologi, mempelajari tentang makhluk hidup yang bersifat parasit. Cabang ke-26 adalah paleontologi, mempelajari tentang fosil atau kehidupan masa lampau, hewan dan tumbuhan. Cabang ke-27 adalah cabang sanitasi, mempelajari tentang kesehatan berdasarkan kebersihan lingkungan. Cabang ke-28 adalah cabang sistematik, mempelajari tentang pergolongan makhluk hidup menurut sistem tertentu. Cabang ke-29 adalah cabang sitologi, mempelajari tentang fungsi dan susunan sel. Cabang ke-30 adalah taxonomi, mempelajari tentang penanaman, perincian, dan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan sifat-sifatnya. Cabang ke-31 adalah cabang teratologi, mempelajari tentang kemungkinan kelainan atau cacat janin dalam kandungan. Cabang ke-32 adalah virologi, mempelajari tentang seluk-beluk virus. Cabang yang terakhir adalah cabang 33, zoologi, mempelajari tentang hewan. Yang terakhir, manfaat mempelajari biologi. Biologi sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, misalnya dalam bidang pertanian, peternakan, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.